Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak dimanapun kalian berada. Pada video kali ini Buca akan membahas materi mengenai peluang. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai yaitu menjelaskan peluang empirik dan teoritik suatu kejadian dari suatu percobaan. Lalu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoritik suatu kejadian dari suatu percobaan. Adapun tujuan pembelajaran setelah kalian mempelajari materi peluang yaitu yang pertama, kalian mampu melakukan suatu percobaan untuk menentukan peluang empirik. Kedua, kalian mampu menentukan ruang sampel dari suatu eksperimen. Ketiga, kalian mampu menentukan titik sampel yang memenuhi suatu kejadian dan diharapkan mampu menganalisis keterkaitan antara peluang empirik dengan peluang teoritik. Fokus pembahasan di video ini yaitu yang pertama adalah peluang empirik, kedua peluang teoritik. Adapun peluang teoritik ini nantinya kita akan membahas mengenai ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Ya, kita bahas yang pertama yaitu peluang empirik. Peluang empirik adalah nilai kemungkinan yang muncul dari hasil percobaan. Misal, dalam 10 kali pelemparan uang koin, muncul sisi angka sebanyak 6 kali dan sisi gambar sebanyak 4 kali. Artinya, peluang empirik munculnya angka dari kejadian tersebut yaitu 6/10. Karena banyaknya kejadian sebanyak 6 dan banyaknya pelemparan sebanyak 10 kali. Lalu peluang empirik munculnya gambar sama dengan 4/10. Contoh peluang empirik dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan, Adi dan Ani sedang berebut menggunakan komputer, lalu mereka mengundi dengan menggunakan uang koin. Jika pada pelemparan tersebut sisi angka yang muncul atau yang menghadap ke atas, maka Adilah yang berhak menggunakan komputer. Namun sebaliknya, jika sisi gambar yang muncul, maka Ani yang berhak menggunakan komputer lebih dulu. Contoh lain di sini misalkan mengambil satu kelereng dari 3 kelereng dengan mata tertutup. Kelereng yang disiapkan adalah warna merah, kuning, dan hijau. Adi menyuruh Ani untuk memikirkan satu kelereng warna sembarang. Kemudian Adi menyuruh Ani mengambil dengan mata tertutup satu kelereng dari dalam kantong yang sudah dipersiapkan. Jika kelereng yang diambil adalah sesuai dengan yang dipikirkan Ani, maka Anilah yang berhak menggunakan komputer terlebih dahulu. Tapi menurut kalian, cara ini tepat tidak ya dengan kondisi mereka? Ya, jawabannya adalah kurang tepat ya, karena mereka hanya terdiri 2 orang, sedangkan benda yang digunakan itu ada 3 warna. Itu kurang adil untuk kondisi mereka. Contoh 3 yaitu dengan cara menggelindingkan satu dadu yang terdiri dari 6 sisi. Jika yang muncul di sisi atas adalah angka genap, maka Ani yang berhak menggunakan komputer terlebih dahulu. Jika yang muncul di sisi atas adalah angka ganjil, maka Adi yang berhak menggunakan komputer terlebih dahulu. Nah, kondisi ini bisa dikatakan adil untuk mereka karena hanya ada 2 kemungkinan dadu yang muncul, yaitu bilangan ganjil atau bilangan genap. Ya, itu tadi adalah contoh kejadian untuk peluang empirik ya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai peluang teoritik. Peluang teoritik adalah nilai kemungkinan yang dihasilkan dari perbandingan antara banyaknya titik sampel suatu kejadian dengan banyaknya anggota ruang sampel. Ya, sebelum membahas materi peluang teoritik lebih dalam, perhatikan beberapa kejadian berikut ini. Tentukan manakah yang menurut kalian mustahil, mungkin, atau pasti ya. Lengkapi tabel berikut. Yang pertama, suatu ketika di tahun ini kalian akan diberi ujian matematika. Ya, di sini sudah terisi pasti. Mungkin kalau kalian masih berada di sekolah itu ya, atau ya masih panjang umur gitu ya. Yang kedua, sebuah segitiga mempunyai 2 sudut tumpul. Mustahil, karena pasti hanya ada 1 sudut yang tumpul. Yang 2 sudut lainnya yaitu lancip. Yang ketiga, 3 hari lagi akan hujan. Belum tentu ya, maka kita jawab mungkin.
Kemudian yang keempat, sebuah sisi kubus mempunyai 6 sisi. Pasti. 5. Suatu hari manusia akan meninggal dunia. Pasti. Jumlah 2 bilangan ganjil merupakan bilangan ganjil. Mustahil. 7. Bila sebuah dadu dilempar akan muncul mata dadu 8. Mustahil ya, dadu hanya sampai 7. 8. Orang yang digigit nyamuk akan terserang demam berdarah. Belum tentu ya, berarti mungkin. 9. Sebuah bilangan prima pasti ganjil. Mustahil ya. Kenapa? Karena ada satu bilangan prima yang bilangan genap, yaitu 2. 10. Jika suatu uang logam dilempar, akan muncul kejadian gambar atau angka. Mungkin. 11. Besok matahari akan terbit. Mungkin ya, bisa saja ya kiamat gitu ya. 12. Jumlah hari dalam 1 tahun adalah 366. Mungkin, karena bisa 365, bisa 366. 13. Ada suatu bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Sepertinya tidak ada, berarti mustahil. Nah, dari beberapa kejadian tadi, kejadian yang termasuk mungkin, maka inilah yang disebut dengan peluang. Nah, peluang ya. Coba perhatikan, kalau dalam matematika, mustahil itu dimisalkan dengan 0, dengan nilai 0. Pasti itu dimisalkan dengan nilai 1. Berarti untuk kejadian mungkin atau peluang, itu di antara 0 dan 1. Ya, artinya kurang dari 1 atau lebih dari 0. Jadi nilai peluang itu adalah 0, tidak lebih dari 1 ya, tidak mungkin sama dengan 1 atau lebih dari 1. Selanjutnya, untuk memahami peluang teoretik itu apa, kita pertama kali memahami apa itu ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Berarti karena himpunan, maka nanti penulisannya dengan tanda himpunan, yaitu kurung kurawal. Setiap anggota ruang sampel disebut titik sampel. Menentukan ruang sampel dapat dilakukan dengan diagram pohon atau tabel. Ruang sampel dilambangkan dengan N dalam kurung S, artinya banyaknya ruang sampel. Yang pertama, ruang sampel pada sebuah koin. Jika sebuah koin dilempar atau dilambungkan atau ditos, maka kemungkinan akan muncul berupa gambar atau berupa angka. Nah, gambar dan angka ini disebut dengan titik sampel. Sehingga banyaknya anggota ruang sampel pada sebuah koin adalah ditulis dengan N dalam kurung S sama dengan A, G, sebanyak 2 titik sampel. Yang kedua yaitu ruang sampel pada 2 buah koin. Jika 2 buah koin dilempar secara bersama-sama atau ditos secara bersama-sama, maka kejadian yang mungkin terjadi antara lain, kita gunakan yang pertama dengan cara tabel. Kita buat yang vertikal ini uang yang pertama, ya misalkan berwarna hitam, terdiri dari angka dan gambar. Lalu uang kedua berwarna merah, terdiri dari angka dan gambar. Nah, jika keduanya dilempar bersama-sama, kemungkinan yang muncul yaitu angka dengan angka gambar, gambar angka, atau gambar-gambar. Atau dengan cara lain yaitu diagram pohon. Uang pertama terdiri dari angka, gambar. Jika uang pertama angka, uang yang kedua bisa berupa angka, bisa berupa gambar. Sehingga AA, AG. Atau jika uang pertama berupa gambar, maka uang yang kedua bisa berupa angka, bisa berupa gambar. Sehingga GA, GG. Nah, jadi ruang sampel untuk 2 buah koin yang dilempar secara bersama-sama yaitu AA, AG, GA, GG. Ada 4 titik sampel. Contoh ketiga yaitu ruang sampel pada 3 buah koin. Jika 3 koin dilempar secara bersama-sama, maka
kemungkinan yang akan muncul adalah kita cari dengan menggunakan yang pertama, yaitu cara tabel. Yang horizontal kita jadikan sebagai uang 1 dan 2, yaitu AA, AG, GA, GG. Dan uang ketiga yang vertikal terdiri dari angka dan gambar. Maka titik sampelnya yaitu AAA, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, GGG. Sehingga titik sampelnya sebanyak 8 buah ya. Karena di sini ada 3 koin, satu koin itu terdiri dari 2 muka, maka jika 3 koin yaitu 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8 titik sampel. Kemudian kita gunakan dengan cara diagram pohon. Uang pertama terdiri dari angka, gambar. Uang yang kedua bisa keluar angka, bisa keluar gambar. Uang yang ketiga bisa keluar angka, bisa berupa gambar. Nah, kalau yang keluar angka maka di sini jadi A. Kemudian ini AG. Dan jika uang kedua gambar, uang yang ketiga di sini bisa berupa angka, bisa berupa gambar. Sehingga AGA, AGG. Kemudian jika uang pertama berupa gambar, maka uang yang kedua bisa berupa angka, bisa berupa gambar. Dan uang yang ketiga bisa berupa angka, maka hasilnya GAA. Jika berupa gambar, GAG. Lalu jika uang kedua gambar, uang yang ketiga bisa berupa angka, bisa berupa gambar, maka kita tulis GGA, GGG. Ya, itu tadi cara mendapatkan sampel dengan cara tabel atau diagram pohon dari 3 buah koin. Ya, ada 8 titik sampel. Yang keempat, yaitu ruang sampel pada 1 buah dadu. 1 buah dadu jika dilempar atau dilambungkan atau digelindingkan, maka bisa jadi yang akan muncul yaitu angka 1, angka 2, 3, 4, 5, atau 6. Jadi ada 6 titik sampel. Nah, lalu bagaimana jika terdiri dari 2 buah dadu? Ruang sampelnya yaitu kita gunakan cara tabel. Yang dadu hitam kita tulis ke samping 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian dadu merah kita tulis yang ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian jika keduanya dilempar, maka akan kemungkinan yang akan muncul antara lain bisa 1-1, bisa 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, dan seterusnya. Ya, seperti ini. Maka jumlah anggota titik sampel pada ruang sampel 2 buah dadu adalah 6 kali 6, yaitu 36 titik sampel. Hati-hati ya, bukan 12 ya, karena sering sekali ditemukan yang menjawab 12. Itu salah. Selanjutnya yaitu contoh menentukan ruang sampel pada 1 koin dan 1 dadu. Jika keduanya dilempar secara bersama-sama, maka kemungkinan yang akan muncul antara lain yang ke samping kita tulis sebagai dadu 1-6, yang ke bawah kita tulis untuk koin, angka, dan gambar. Maka yang akan mungkin muncul bisa jadi mata dadu 1 dengan angka, atau mata dadu 1 dengan gambar, atau mata dadu 2 dengan angka, 2 gambar, 3 angka, 3 gambar, 4 angka, 4 gambar, 5 angka, 5 gambar, 6 angka, 6 gambar. Sehingga banyaknya anggota ruang sampel pada 1 koin dan 1 dadu adalah 6 kali 2.
Karena satu dadu ada 6 titik sampel dan satu koin ada 2 titik sampel. Sehingga 6 kali 2 sama dengan 12 titik sampel. Ya, lalu kita bahas yang kedua mengenai titik sampel. Sebenarnya titik sampel tadi secara tidak langsung sudah terbahas di ruang sampel ya, yaitu anggota-anggota pada ruang sampel. Nah, ini tadi ya yang sudah kita lihat, yang di kotak merah atau di oval, ini adalah titik sampel. Jadi, anggota-anggota yang berada dalam ruang sampel itu disebut titik sampel. Selanjutnya yang ketiga kita bahas kejadian. Kejadian itu adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Jadi masih titik-titik sampel yang merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Kejadian dilambangkan dengan A besar dan banyaknya kejadian dilambangkan dengan N dalam kurung A besar. Contoh kejadian munculnya mata dadu berjumlah 8 dari pelemparan 2 buah dadu secara bersama-sama, yaitu A sama dengan, sebenarnya tanpa lihat tabel kita bisa langsung mendatanya ya, berjumlah 8, dimulai dari mata dadu yang pertama. Kalau angka 1 dengan 7, sedangkan 7 kan tidak ada di mata dadu, sehingga kita mulai dari 2. 2 dengan 6, 3 dengan 5, 4 dengan 4, 5 dengan 3, 6 dengan 2. Ya, ini antara 26 dengan 62 itu berbeda ya. Yang ditulis pertama itu sebagai mata dadu pertama. Yang ditulis kedua itu adalah mata dadu yang kedua. Gitu. Sehingga banyaknya kejadian dari munculnya mata dadu berjumlah 8 ada 5 buah. Sampai di sini video pembahasan mengenai peluang empirik, ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Di video selanjutnya, Bu Uca akan membahas mengenai peluang dan contoh-contoh soalnya. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.